Hit for my wins, I need my ends. This life is real, and play pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in, I get it in. Hit for my wins, I need my ends. This life is real, can't play pretend. Came off the bench, I get it in. Side of me, they took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. When you've been fighting for it all your life, you've been working every day and night. That's how a superhero learns to fly. All the hurt, all the lies, all the tears that they cry. When the moment is just right, you see fire in their eyes. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Ya, jadi senang banget teman-teman hari Sabtu kita bisa belajar bareng. Tadi di belakang gue mikir ya, bisnis apa yang sekarang katanya ekonomi lagi nggak baik-baik aja.
lagi sepi gitu ya dagang katanya, kata kepercayaan beliefnya mereka gitu ya. Tapi orang kalau dagang sepi ada nggak sih disemangatin begini? Nggak ada ya, kayaknya cuman komunitas kita yang orang lagi semangat tambah semangat, lagi nggak semangat ke bawah semangat, betul nggak teman-teman? Wah ya, keren banget Legacy ya. Jadi teman-teman welcome juga buat yang pertama kali datang dan welcome back juga yang sudah tidak lama datang ada Koleo tadi ya. Waduh ya, udah kangen aku Koleo nih. Ada ininya nggak ini ya? Oke ya, teman-teman kita kenalan dulu ya. Lebih tegang sharing di rumah sendiri tau nggak dibanding di orang lain ya. Nah jadi saya bawa oleh-olehnya foto doang teman-teman ya. Ini akhirnya kemarin nonton padel di Brussels. Jadi nggak pernah nyangka lewat Prudential bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Dulu waktu gua join pertama kali, Ko Arya tuh udah star club berkali-kali teman-teman. Ya, liatin orang lain hebat banget gitu ya. Ternyata ada waktunya di mana kita juga mampu dan bisa gitu teman-teman. Jadi itu yang terjadi buat saya. 5 tahun pertama nggak pernah dapet trip kemana-mana gitu ya. Jadi buat yang belum pernah dapet trip dari bisnis ini, tenang aja ada saatnya teman-teman. Ya, itu yang saya alamin dan kemarin akhirnya dipaksa honeymoon. Kenapa? Karena Prudential batal berangkat lu tahu nggak? Harusnya yang pergi 1.400 orang kali ya, pergi biasa pergi sekitar segitu. Terus gue udah booking perjalanan sebelum dan sesudah trip Prudential kita extend. Extendnya udah bayar, udah tuker miles ya Ko Martin ya. Terus tiba-tiba Prudentialnya batal berangkat teman-teman. Tapi saya tetap harus berangkat karena saya pengen berdua sama istri saya gitu ya. Nah cuman inilah ya, ngapain nonton padel. Yang kedua udah nggak tahu mau ngapain. Istri gue ternyata bawa apa kok Ande? Dia bawa kayak eh, tikar-tikaran gitu ya, tikar. Bawa gue goleran aja di rumput begini. Berdua ngobrol gitu ya. Gak mikirin kerjaan, gak ada yang nyariin. Terus ini kayaknya jam jam 6 sore ini teman-teman. Jam 6 apa jam 7 lah ya. Udah mau makan malam. Terus ini ke taman bunga yang menurut gua sekali masuk sama bisnya 2,5 juta. Datang ini kebun bunga doang ke Kenhof itu ya. Ini kalau nggak bayar 2,5 juta, setengah jam gua udah pulang. Tapi karena 2,5 juta jadi hampir 3 jam di sana banyak foto. Aduh ya. Jadi fotografer istri, jadi donatur juga yang ngajakin dia pergi. eh Mana lagi ya? Nggak bisa di next. Next. Nah, dulu kalau ke rumah teman yang orang-orang kaya tuh ya selalu ada foto beginian. Bener nggak? Teman-teman datangnya ke rumah teman lu yang ciri-cirinya nih ya rumahnya di Jalan Banda gitu ya. Jalan Riau, Setiabudi Regency. Nah, lu kalau ke rumah dia di atas piano klasik itu, ya biasanya ada foto ini, bener nggak? Dan gue ngajak istri gue foto di sana kemarin ya. Fotonya sih murah, cuman berapa? 64, 32 euro, cuman berapa? 600 ribu teman-teman. Pengalaman ke sana. Jadi udah punya nih foto-foto keluarga kaya. Ceritanya gitu ya. Relate kan ya? Relate ya? Terus ini waktu lagi ada acara King's Day di Amsterdam. Jadi keliling satu kota, mereka party semua gitu ya. Dan yang terakhir ini ya jalan-jalan, lihat-lihat ke daerah-daerah kecil. Itu aja teman-teman sekilas. Thank you buat hari ini. Selamat pagi. Nah, jadi kenalan dulu teman-teman sedikit ya. Jadi ini adalah saya sebelum di Prudential ya. Ini waktu umur 18 tahun. Emang mukanya dari dulu udah tua. Jadi umur join waktu 18 tahun tuh ya hidup gimana? Hidup biasa aja. Hidup biasa aja. Istilahnya nggak punya arah, nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau ngapain, nggak ada bayangan. Hanya jalanin day by day dengan background keluarga yang ekonominya eh, udah usahain yang terbaik, tapi belum ada di taraf yang istilahnya berkecukupan atau hidup nyaman. Nggak seperti itu teman-teman ya. Nah terus ini sedikit aja backgroundnya karena kan banyak yang belum dengar sharing juga kan ya. Kalau lihat tadi baik yang baru teman-teman ya. Terus ketemu Prudential lah nggak sengaja karena saya jualan aksesoris handphone di tempat saya ngambil barang, si bosnya lagi ditawarin asuransi. Kenalnya di situ, jadi nggak sengaja. Sama kayak saya sama Ko Martin nggak sengaja, ya nggak kenal juga. Awalnya hanya kenal di lapang badminton. Tapi pertemuan itu jadi pertemuan yang menurut saya salah satu keputusan terbaik di hidup saya sampai hari ini. Ya nggak pernah tahu dulu cuma bilang Tuhan hidup saya pengen berubah. Tapi dikasihnya bukan ditransfer duit orang salah transfer. Tapi dikasihnya kode agent AAJI di Prudential teman-teman ya.
Saya cuma punya harapan dalam hidup dan yakin kalau Tuhan pasti siapin yang terbaik buat masa depan saya. Ya, nggak pernah ragu tentang itu. Dan saya sama istri saya barengan dari tahun 2004. Berarti udah 22 tahun bersama, lebih dari setengah hidup saya. Ya, karena sekarang gue umur 34. Ya, belajar pahit dalam hidup soal orang tua, hubungan keluarga papa mama segala macam, uang nggak punya, tapi percaya dari kondisi yang enggak nyaman dan keras bikin saya jadi kuat teman-teman. Inilah before-nya Edward. Nah, now and many more to come ya. Saya punya keluarga kecil, saya punya 2 anak, ya udah lumayan besar. Terus saya senang banget bahwa di Legacy saya dapat pengembangan diri yang mungkin di tempat lain saya belum tentu dapat teman-teman ya. Terus saya punya waktu pergi 2 minggu ya. Bisnis prudensial tuh asik. Even lu lagi nggak baik-baik aja, uang tetap masuk. Apalagi ketika lu lagi dalam keadaan prima, uang lu mengalir lebih deras, teman-teman ya. Percaya itu. Tahun lalu waktu papa saya sakit, saya mungkin 2 bulan nggak kerja, income tetap masuk, omset tetap jalan. Yang kemarin waktunya waktu menyenangkan karena di bulan yang sama dengan papa saya sakit, saya malah jalan-jalan 2 minggu, nggak mikirin kerjaan, income tetap masuk, prudensial tetap transfer dengan luar biasanya teman-teman ya. Jadi kita punya waktu teman-teman. Ya. Nah terus hidup berdampak ya, sejahtera, have time, have fun, happy. Berdampak dalam artian saya buat nasabah saya jadi berkat karena banyak bantuin klaim. Buat tim saya senang karena bisa bantuin tim-tim saya income naik dan hidupnya sejahtera. Contoh ya, adik saya ini si Ebo hari ini nggak datang karena dia lagi sharing di kantor lain di Jakarta. Jadi Ebo itu dulu waktu ya. Jadi waktu itu si adik saya itu teman-teman ingat nggak kalau agent partner ke AAB berapa omsetnya? 300 ya. Dan untuk mencapai 300 itu dia kerja setahun dengan punya mungkin lebih dari 40 case. Berarti satu case-nya kira-kira berapa ya? 8-7 juta ya nggak besar benar nggak? Berarti 600 ribu ada 40 orang kerja serius nggak teman-teman? Kerja serius ya. Ternyata di bulan April kemarin dia bisa dapetin lebih dari 300 juta hanya dalam waktu sebulan. Karena prosesnya udah dilewatin dan momentumnya dapat dan punya kapasitasnya. Nah saya seneng kalau bisa berdampak dan bantuin dia. Ya, Ko Martin bulan April ditransfernya 3 digit. Ya Ko Martin ya? Iya gitu. Enggak akan dipinjam Ko Martin. Enggak akan. Tenang aja. Iya gitu. Jadi jangan disangka ntar gue bohong. Ditransfer 3 digit besar teman-teman ya. Jadi senang bisa berdampak. Saya bilang Ko Martin telepon. Kalau Ko Martin masih ingat. Kok gimana teman-teman lu kerjaan? Ah banyak yang sepi. Ya kalau teman-teman dengar seliweran begitu kan ya. Gue mau bilang orang lain boleh sepi kita tetap mesti rame teman-teman ya. Kemarin iya banyak yang sepi. Aduh tapi bersyukur ya kok lu ditransfer segini di saat kondisi lagi begini. Kalau nggak di Prudential sih kita juga kena dampak ya. Bersyukur karena di Prudential. Saya senang bisa berdampak buat hidupnya Ko Martin dan banyak tim saya teman-teman ya. Dan inilah omset saya selama saya ada di Prudential dari tahun 2010 sampai 2025 omset saya kan paling gede 2025 paling gede tuh. Ternyata 2026 di saat orang bilang ekonomi nggak baik-baik aja, 1,2 ke anggap 2M, 800 bagi 1,2 berapa tuh naiknya? 65% teman-teman. Bahkan omset kita punya kenaikan 65% buat grup saya teman-teman. Jadi gue mau bilang, even orang bilang keadaan nggak baik-baik aja, tenang. Kita mah tetap akan ramai teman-teman ya. Ya, ini belief yang saya transfer buat teman-teman semua. Ya, jadi yang penting punya pola. Kalau polanya benar, caranya benar, hasilnya pasti benar. Ya, itu yang perlu kita yakinin teman-teman. Di luar sana orang boleh bilang dagang lagi sepi, lagi susah. Yang belanja tetap belanja. Yang jalan-jalan ke Eropa tetap jalan-jalan ke Eropa, ya kan? Yang beli mobil tetap beli mobil. Yang PO mobil listrik tambah banyak. Developer yang jualan rumahnya habis, habis. Jadi itu cuman omongan dan belief orang yang nggak perlu kita dengar teman-teman. Nah next, nah ngomongin soal belief ya teman-teman ya. Jadi belief, menurutku belief ini penting sekali teman-teman. Ya, pentingnya kenapa? Karena modal di bisnis ini cuman belief. Untuk mulai teman-teman butuh yang namanya semangat. Ada 4 poin yang gue mau bagiin hari ini. Yang pertamanya adalah belief. Untuk mulai teman-teman perlu semangat. Tapi untuk bertahan dan berkembang teman-teman punya belief. Harus punya belief ya. Belief ini ada 3 yang menurut gue penting ada di bisnis ini dan sangat relate. Yang pertama adalah belief sama prudensialnya. Siapa sih prudensial? Teman-teman boleh googling
Ya, teman-teman boleh lihat selama belasan tahun terakhir Prudential nomor satu ada di Indonesia, teman-teman. Ya, besar nggak? Besar banget. Ya, teman-teman lihat sendiri datanya. Jangan percaya sama saya, percaya sama data. Kalau ngomong soal perusahaan. Yang kedua, soal produk. Sekalipun saya udah tahun ke-15 ada di Prudential, sekalipun tidak pernah Prudential mengecewakan saya dalam pembayaran klaim. Gitu teman-teman. Walaupun orang di luar sana, iya nih saya kecewa sama asuransi karena klaim nggak dibayar. Salah sendiri ketemunya bukan sama saya. Gitu kan ya. Tapi selama 15 tahun gue di Prudential, belum pernah sekalipun Prudential mengecewakan. Asalkan klaimnya sesuai ketentuan. Pasti klaim dibayarin. Itu yang kedua. Yang paling penting adalah yang ketiga. Belief sama diri sendiri. Yuk kita lihat video Abang Ronaldo ini ya. Bate, tu bate, passa da barreira, o mesmo de sempre. Pra ti é normal, bate no gol. Nah, jadi Ronaldo itu punya kebiasaan kalau dia mau ngambil free kick, di sini cewek-cewek nggak tahu bola ya. Oh iya, maaf, maaf, maaf. Meremehkan banget ya gitu ya. Jadi Ronaldo itu bagus dan free kicknya luar biasa keren. Gua salah satu fansnya Ronaldo. Nah, kalau teman-teman lihat, tolong ketik ya nanti self talk Ronaldo. Jadi di beberapa pertandingan itu Ronaldo mukanya di zoom, jadi kan dia mundurnya gini nih, set, set, itu kan gayanya gitu ya. Terus dia kayak gini dulu ya. Sebelum tendangan tuh dia selalu ambil waktu jeda untuk dia diem dan ngomong. Akhirnya dikirimlah close up kamera kan. Jadi setiap dia free kick selalu dia ngomong ke dirinya sendiri. Omongnya tadi, lu bisa, lu bisa. Ini hanya kalau di Indonesia apa? Pagar betis ya. Ini cuma pagar betis biasa, barrier yang biasa. Buat lu bikin sebuah gol adalah hal yang biasa. Wah, gitu ya. Pada orang biasa mungkin kalau disuruh kick off juga, kalau disuruh free kick gimana nih ya? Ini dia ngomong buat gua, buat lu free kick dan menciptakan sebuah gol adalah hal yang normal. Wah, keren banget nggak? Jadi self talknya diulang-ulang dengan hal yang bagus, teman-teman. Nah, itu bikin kita yakin sama diri kita sendiri, teman-teman. Menurut saya bagus banget. Nah, belief ini bikin perilaku kita jadi berubah. Ya, kalau teman-teman punya beliefnya kuat, ketika teman-teman dapetin tantangan, ya, apa yang ada di pikiran kita kalau beliefnya kuat? Kalau belief lo lagi kuat, gimana? Lo ditolak, tenang aja, ini cuma proses. Tapi buat orang yang beliefnya kuat, begitu dapet tantangan gimana? Susah ya, gitu ya. Orang lagi beliefnya kuat, dibilangin, dikasih kritik. Terus dibilangin apa? Ya, yang dia ucapin sama dirinya sendiri. Dikasih kritik. Ya pasti hal yang bagus dong. Tetap oke, terima kasih ya buat masukannya, gue akan lebih baik ke depannya. Tapi buat orang yang beliefnya lagi nggak kuat atau rapuh di awal, ketika dia dapat kritikan, masukan dibilang apa? Betul nggak? Jadi teman-teman kebayang. Itu tuh salah satu penyebabnya karena orang nggak punya sistem belief yang kuat di dirinya sendiri. Sesimpel dia nggak percaya sama dirinya sendiri. Nah, ada satu penelitian di tahun 65. Ya, kalau teman-teman pernah tahu, kok Andre pernah ceritain namanya Pygmalion Effect. Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang belum pernah dengar juga ya. Nah, jadi Pygmalion Effect ini ada satu orang psikolog namanya adalah Robert Rosenthal. Atau nyebutnya benar apa enggak ya. Jadi dia ngelakuin eksperimen di sebuah sekolah dasar di California di tahun 65. Apa yang dia lakuin? Dia datang, terus dia bilang, saya mau tes IQ ya buat murid-muridnya. Terus dia tes IQ, even setelah dia lakuin ada yang janggal, yaitu hasil tes IQ-nya dia nggak bagiin ke guru-gurunya, Jov. Nah udah gitu, dia ambil random 20% murid. Udah ambil random 20% murid, terus dia bilang ke gurunya, Pak Guru ya, ini 20% orang yang saya panggil ini anak-anaknya, mereka itu jenius terpendam, dibilangnya gitu. Ya, jenius terpendam. Mereka bakal luar biasa tahun ini. Udah aja ditinggalin. Selang setahun sama si Robert Rosenthal tadi dilakukan lagi si tes IQ-nya. Hasilnya apa? 20% anak yang diambil sampel yang dibilangi jenis terpendam itu nilainya naik tanpa ada ekskul tambahan, tanpa ada bimbel tambahan, tanpa ada kurikulum yang berbeda. Ya, aneh ya. Nah, terus ternyata pas dilihat ternyata
Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah karena si gurunya tahu si anak ini jenius, diperlakukannya lebih spesial. Jadi anaknya kalau melakukan kesalahan dibilangin apa? Ya kalau dulu gue sekolah di BPK bikin kesalahan, mana yang ngitung sing bener gitu. Kalau dulu ya. Mungkin gue nggak dibilangin jenius tersembunyi ya. Ya kalau waktu salah, oke, it's okay to make mistake ya. Apa yang kamu pelajari dari hal ini? Wah ya. Waktu anaknya bikin kesalahan, disenyuminnya lebih lebar sama gurunya. Karena kan diperlakuinnya beda ya. Oke. Waktu anaknya bikin apa ya? Bikin salah ngitung, gurunya ajarin nomor lebih terus sama guru dikasih identitas dan belief system. Kamu itu pintar. Kamu itu sebetulnya A, kamu itu sebetulnya B. Jadi si anak ini masuk ke belief system media terus dia bilang apa? Gua anak yang pintar. Sehingga nilainya naik. Hanya karena ada orang-orang yang percaya sama kita bahwa kita pintar, kita jadi nilainya naik. Nah, sisi buruknya tahu nggak apa? Sisi buruknya 80% anak yang tidak diperlakukan sebagai jenius terpendam, nilainya stagnan. Nah, bukan karena mereka bodoh, tapi nggak ada yang bilang bahwa mereka itu pintar dan mereka dikasih belief system bahwa mereka, lu itu anak yang pintar. Gitu ya. Wah, jadi menarik ya. Gimana kalau teman-teman datang ke sini hari ini pasti diajakin, betul nggak? Atau lu datang ke sini, ada Prudential, ini ada pohon-pohonnya bagus, masuk aja lah, kan nggak gitu ya. Nah ini Prudent tuh apa? Ciptaden, Pepsoden. Pasti teman-teman datang hari ini ada yang ngajak, betul nggak? Nah, gue bisa cukup confident kalau gue datang ke sini, gue itu nggak diajak. Gue datang sendiri. Kenapa? Karena waktu orang itu di toko handphone lagi prospek asuransi, ya apa yang gue lakuin teman-teman? Kok mau tanya jualan apa? Gue nanya gitu, umur 18 tahun. Kok jualan apa? Oh saya jualan asuransi. Oh saya pikir kok orang bank, soalnya bajunya rapi. Celana abu panjang, kemeja putih agak dilipat. Saya pikir orang bank. Terus dia jawab gini, ya saya orang bank tapi sekarang saya di Prudential. Dalam hati gue gajinya lebih gede kayaknya gitu ya. Ternyata nggak digaji kan bisnis soalnya ya. Terus kenapa kok? Ya karena gue pengen bisnis. Omongan gue cuma gini, oh kalau Prudential saya tahu kok. Soalnya mami saya sebel banget sama Prudential. Gitu. Kenapa sebel banget sama Prudential? Dulu si mami pernah patah tangan di sini. Terus klaimnya nggak dibayar. Kenapa klaimnya nggak dibayar? Ini sama handling objection kayak ke nasabah ya. Ternyata mama saya pas masuk rumah sakit, dibilangnya tinggal kasih kartu. Ternyata mama saya polisnya kondisinya tidak aktif polisnya. Terus saya nanya, emang mami telat bayar? Enggak, mami selalu on time bayar. Bayarnya ke siapa? Itu kan tiap bulan si engkau ini datang ke toko. Ci bayar asuransi, kasih GoPay, dia kasih kwitansi. Ternyata kayaknya GoPay-nya dianggap komisi, jadi nggak disetorin. Gitu ya. Parah ya, parah. Tapi itulah pengalaman saya. Terus ngeliatin orang di legacy hebat-hebat bisa kok. Dia bisa kok, saya nggak bisa ya. Dia bisa, saya mestinya bisa juga. Nah itu belief system yang saya tanemin dari dulu ke saya gitu loh. Nah sehingga tiga hal ini bikin saya hari ini bertumbuh dan berkembang ada di bisnis ini. Ini juga belief yang saya lagi tularin ke teman-teman semua hari yang ada di ruangan ini ya. Itu yang pertama tentang belief. Nah yang kedua ya ngomongin soal videonya udah di play ya. Nggak apa-apa. Di pause dulu aja sih. Jadi segitiga proses. Kan ini dengerin proses kayak dengerin bahasa yang udah bosan banget ya nggak sih? Ya jangan sabar ya di prosesnya kan kayak bosannya Awi ya. Nah tapi gini teman-teman. Semua dari kita yang mau diproses pasti pengen kualitasnya kita naik, betul nggak? Setuju? Makanya hari Sabtu lu training, ketemu leadernya seminggu sekali, belajar, lakuin, ditolak, belajar lagi biar pinter, bener nggak? Nah segitiga ini teman-teman coba pikirin ya. Kalau kita lihat di sosmed banyak nggak orang kayak gampang banget ini orang kaya ya nggak sih? Dan kita secara nggak langsung tuh kayak ke-trigger. Gila nih umur 21 punya duitnya segini, ya nggak sih? Nah yuk kita coba, saya mau aja teman-teman berpikir. Kalau hari ini kita pengen punya kualitas yang bagus. Ya kualitas dalam hal apa? Dalam hal duit lah, pemikiran. Ya teman-teman pengen punya kualitas bagus? Pengen nggak suksesnya cepet? Artinya kualitasnya bagus, suksesnya pengen cepet. Kira-kira bayar harganya bisa nggak teman-teman kecil? Ah gue mah ketemu orangnya seminggu sekali aja. Tapi suksesnya pengen sama orang lain, bisa nggak? Nggak bisa, itu fakta pertama teman-teman ya.
Ya, kalau teman-teman pengen kualitasnya bagus, waktunya cepat, tentu saja bayar harganya tinggi. Karena banyak orang pengen kualitas bagus, pengennya cepat, tapi bayar harganya nggak tinggi. Gitu. Makanya orang selalu pengen apa? Kerjanya dikit, capeknya dikit, cuannya pengen gede. Bener nggak? Makanya money game cuma laku di Indonesia. Ya itu fakta, bener nggak? Makanya udah hilang nih satu money game, nanti datang lagi, orang tetap jadi korban. Anehnya gitu. Mereka nggak belajar dari segitiga ini. Segitiga pengaman ini kan namanya. Nah, yang kedua, kalau teman-teman pengen punya, eh, pengen apa ya, pengen bayar harganya kecil, ya sedikit gitu ya, bayar harganya sedikit ya. Terus teman-teman pengen sebaliknya nih, ya kualitas dan waktunya pasti mereka nggak beriringan jalan tiga-tiganya terus teman-teman. Atau gue pengen waktunya agak lamaan nggak apa-apa ya, bayar harganya sedikit gitu ya teman-teman. Tentu saja kualitasnya akan kebalikannya juga teman-teman. Bakal akan seperti itu. Atau misalkan saya pengen beli barang ya, harganya pengen barangnya murah ya. Pengen waktunya cepet. Kira-kira kualitasnya gimana? Pasti nggak bagus teman-teman. Jadi ini udah ada bayangan. Kalau hari ini kita ada di Prudential, ya, lagi berproses. Contoh nih, rata-rata orang usia punya rumah umur berapa sih? Beli sendiri tanpa warisan misalkan. 35, 33, 30 tahun, itu hal yang normal. Lihatin orang umur 20 beli rumah, pasti either dia mungkin bayar harganya tinggi dalam bisnis. Bener nggak sih? Dan lewat Prudential itu bisa diwujudin. Tergantung teman-teman mau bayar harganya apa enggak. Kan sesimpel itu aja teman-teman. Caranya kita tahu, kita nggak kurang ilmu, betul nggak? Teman-teman datang hari Sabtu, nggak kurang ilmu. Dengerin hari Sabtu, nggak kurang semangat, betul nggak? Jadi cuma kurang apa? Kurang pengaplikasian dalam keseharian aja sebenarnya. Udah ada OCS, udah ada program circle, udah banyak hal yang legacy siapin. Tinggal keputusannya kita lakuin apa enggak gitu teman-teman. Nah tapi kan waktu lagi mulainya kayaknya kayak acak-acakan, betul nggak sih? Yuk kita lihat video ini deh, boleh? Ada yang pernah lihat video ini? Belum, ini bagus banget nih. Ini kayak gambaran anak gua nih. Udah, cuma gitu dong. Oh, apa kepotong ya sini ya? Hah? Bagus banget kan memotivasi. Aduh, nih, gua kirim ke sini deh ya. Gua kirim sini. Ini yang lengkapnya di sini. Bentar, sorry. Kenapa kayak gitu ya? Ini kayaknya, ah, nih. Oke, Sin, tolong di play. Ini bagus banget videonya soalnya. Tuh, nggak? Kayak nggak jadi motivasi aja. Demotivasi. Iya, ternyata proses memang nggak ada hasilnya. Aduh, kacau nih ya. Nah, ini baru benar. Proses ada hasil. Proses ada hasil. Nah, jadi ini ceritain tim lagi ya. Jadi hari ini gue senang karena posisinya adalah bukan hanya gue yang menjalankan, tapi gue udah bisa mencapai satu titik dan bisa bawa orang menuju ke sana. Contoh, adik gue kan minggu kemarin sharing ya, si Ebo. Ebo itu tadi gue buka proof force-nya. Jadi di bulan ini Ebo API-nya 484 juta.
Dia naik 250% dari tahun lalu. Ya, bersyukur senang banget. Komartin ada kenaikan, tapi memang nih orang dari awal udah bagus. Kita puji konsistensinya, boleh kasih tepuk tangan dong ya. Nah, senang bisa bawa itu. Yang ketiga, Yosua. Yosua itu teman-teman bayangin ya, tahun lalu nih, bulan Januari sampai Agustus. Ya, nih, Januari sampai Agustus. 8 bulan. Ya, omsetnya tahu nggak berapa? Nggak nyampe 150 juta. Si Yosua tuh. Bukan nggak kerja, udah kerja, hasilnya belum datang teman-teman. Karena hari lu menuai bukanlah hari lu menabur, betul ya? Dilakuin. Januari sampai April. Yang udah terbit polis 200, tadi 250 jutaan lah. Ya. Terus ada yang udah approve, terus kemarin sehari closing 120 juta si Yosua. Jadi total SAP itu ada 410 juta. Dari sini ke sini, di bulan yang sama, Yosua naiknya 370%. Karena apa? Karena tidak menyerah dan tetap jalanin. Even hasil nggak kelihatan. Yang luar biasa itu adalah, gini teman-teman. Kalau training lagi omset bagus gampang. Bener nggak? Kayak Putri nih habis closing 130 juta. Itu kalau dulu diingetin training, enggak ah. Begitu hasil lagi bagus mah bersyukur gampang, bener nggak? Van, besok ada kelas apa? Asik. Iya nggak? Lebih gampang gitu dong. Jalannya enteng. Tapi kalau lu belum ada hasil, tapi tetap datang training dan show up every week. Ya, belum ada hasil, tapi ketemu orang every day keep show up. Itu kan yang keren. Ya. Nah, orang yang luar biasa itu gini, teman-teman. Kalau orang rata-rata ya, udah kerjanya segini, ngarapin hasilnya ya segini lah ya. Terus ngerasa, ya udahlah, kerjain segini juga cukup. Nah, orang yang luar biasa udah ngerjainnya segini, tetap masih ngerasa nggak cukup, gitu ya. Masih tetap, aduh, nanti kalau nggak keburu gimana kalau segala macam. Nah, itu hanya perbedaan satu mindset itu aja, hasil bisa beda. Nah, hari ini yang gue lagi bener-bener bantuin adalah Resa, teman-teman ya. Resa ini sama gue kenal di lapang padel. Kita nggak kenal juga. Ya, bentar lagi ntar tim kita kalau nggak pemain badminton, pemain padel. Ada tim Bibref nanti ya. Nah, Resa ini mungkin dari Januari sampai April, guys ada berapa? 6 ya Jaya? 6 closingan. Satu pun nggak ada yang ditemenin. Betul aja. Satu pun nggak ada yang temenin. Dia cuma datang training Sabtu, datang Senin, ketemu gua seminggu sekali, habis ketemu orang telepon gua. Tadi malam aja telepon, kok mau telepon bentar, kita telepon 40 menit. Sleep call. Kita telepon 40 menit. Cerita, tadi gua ketemu orang, tadi gua gini, gua tadi udah ke Lembang, ketemu orang ini. Gimana cara ketemunya? Lu kan alpukatnya enak lagi, ada nggak istri gue lagi ngidam? Dateng ya ketemu prospek. Cerita teman dekat dan kayaknya bakal beli aja buat pacarnya. Semoga amin jadi ya. Terus ketemu yang siang ya. Si Cici ini udah ketemu terus waktu pertama kali ditawarin bilangnya apa aja? Ah kalau sakitnya bayar sendiri aja gitu apa gimana ya? Yang tadi datang. Nggak butuh, nggak pernah sakit. Lu tahu 2 minggu lalu bapaknya sakit apa aja? Liver. Terus dia mau beli mobil senilai 600 juta. Wih, banyak duit nih. Ya, udah mau beli 600. Terus udah gitu, bapaknya sakit, habis 150 juta. Dan terganggu teman-teman keuangannya. Akhirnya nih anak jadi, nih orang jadi beli polis. Dari yang tadi bilang nggak butuh. Ternyata kan kalau udah kena kan kerasa kan? Iya kan? Dibilangin dari kemarin. Nggak jadi. Itu mah contoh doang bercanda. Ini mah bercanda ya. Bercanda. Hah? Tapi teman-teman kebayang, kita tuh kalau cerita asuransi, ya bukan buat kita guys. Buat dia, bukan buat kita loh, buat orang itu. Kalau dia nggak jadi, coba lu pikirin ya. Sinetron yang sering diciptakan di Threads atau Instagram adalah agent ngejar-ngejar nasabah. Bener nggak? Sinetron itu sering dibuat-buat kan di IG sama di Threads. Sekarang, kalau nasabahnya nggak jadi beli polis, agentnya rugi apa sih? Coba teman-teman pikirin. Kita rugi apa? Udah datang, follow up,
nggak jadi beli orangnya. Rugi apa? Rugi waktu, teman-teman. Ya, rugi waktu. Tapi kalau nasabahnya nggak jadi beli, terus dia terjadi resiko. Yang lebih rugi agentnya apa nasabahnya? Satu itu. Yang kedua, gue closing Pro Heritage 100 juta, UP 5M. Gue dapat komisi dong. Komisi gue berapa sebagai agent? Ya anggaplah 20 juta lah misalkan ya, 20 juta. Nasabahnya ketika terjadi resiko, yang dia kasih rasa tenang buat istri anaknya berapa? Ya 5M. Komisi kita nggak ada apa-apa dibanding manfaat yang dia punya buat keluarganya tenang teman-teman. Jadi rubah mindsetnya. Kita kalau ketemu orang tangan di atas buat dia, bukan buat kita. Ya. Tapi kan udah dapat komisi. Ya iya, apa di dunia ini yang tidak dibayar? Kemarin aja pipis di Eropa 1 euro, 20.000 ya. Apa di dunia ini yang nggak bayar? Ya kalau gitu jualan iPhone jangan ambil untung. Semua juga, makanya ekonomi dunia kan bergerak kan gitu ya, bener nggak? Nah balik lagi ke Resa, jadi ngelebar kan? Nah jadi 6 dari orang tadi udah. Terus kemarin ada satu nasabah, nasabah ini udah nggak punya agent. Sehingga klaimnya dibantuin sama Resa. Datang ngobrol-ngobrol, kan gue lagi di Eropa. Bekas ada nasabah timnya kita, nggak ada yang megang. Gue bilang, Ja, datangin aja sama lu, ajak ngobrol. Datang ngobrol, Resa ngajuin dan ngurusin bantuin klaimnya. Udah gitu klaimnya dibayar 125 juta aja ya. Jadi pertama kali kemarin ngurusin bantuin klaim nasabah teman-teman ya. Nah terus gimana nasabahnya? Happy nggak? Happy banget. Klaim 125 juta dibayarin beres cuma nombok 16.000 waslap. Udah gitu kita ceritain UP. Semoga minggu depan jadi ngambil. Nah ini ciri-ciri orang konsisten. Ada hasil nggak ada hasil keep show up. Hasil lagi nggak bagus kerja wajar nggak? Iya. Hasil lagi sedang kerja wajar nggak? Kalau orang rajin, udah hasilnya bagus juga, masih tetap kerja. Bukan udah punya hasil jadi santai-santai, bener nggak? Nggak ada hasil kerja, hasil sedang kerja, hasil lagi bagus banget juga, kerja. Gue tetap kerja, pulang langsung kerja sananya gue. Gue tetap ketemu orang. Itu yang gue lakuin teman-teman ya. Nah jadi dapetin something nggak teman-teman dari belief dan segitiga proses ini ya. Nah next lagi. Ya, oke. Nah, ini masalah. Nah, coba kita play dulu videonya. Semoga nggak kepotong lagi ya. Ulangin dulu, ulangin dulu. Jadi ceritanya di pinggir jalan disangkanya begal kali ya. Ulang, 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 ulang. Ya. Terus tangan lagi nih. Hah, nggak kebegal kan? Gitu ya. Bukan begal. Tapi karena kebanyakan nonton Instagram kali dibegal apa gimana ya. Jadi stres duluan, udah overthinking duluan. Padahal belum tentu kejadian gitu sampai udah berkali-kali gue nonton ini sampai nggak tahu receh banget tapi gue ketawa gitu pokoknya. Jadi overthinking itu teman-teman ya, lu nyicil suatu kekhawatiran, bunganya cemas, anxiety ya. Pokok hutangnya adalah lu nggak action kemana-mana sampai akhirnya drowning di dalam overthinking dan capek nggak ngapa-ngapain teman-teman. Bayangin ada dua orang yang berbeda isi dan respon kepalanya. Sebenarnya overthinking dan hasil itu hanya karena respon di kepalanya beda. Ada orang yang gagal, ya orang yang gagal, terus dia bilang gagal, gue ganti bisnisnya lagi ya, yang diganti bisnisnya. Harusnya kalau gagal yang diganti cara jalanin bisnisnya. Gagal, dia udahan, down. Sementara orang yang satunya lagi ketika gagal, dia catat, dia evaluasi, besoknya coba lagi. Kena hambatan, susah ya kerjaan ini kok nggak selancar yang gue mau ya. Tapi orang yang satu lagi, ini waktunya gue upgrade skill supaya hambatan ini jadi hambatan yang ringan di kemudian hari. Ya, orang harus punya growth mindset, bukan fixed mindset. Ya, dulu ada satu kejadian. Jadi gue kalau mau pergi ke rumah nasabah nih ya, gue tuh bilang ke mami gue, Mi, doain ya nanti Edot mau ke rumah si tante nih yang di jalan ini.
Kayaknya sih tanda tangan. Wih, seneng nggak memberitakan kabar baik itu? Seneng dong. Terus gue pergi, ya, and then gue pulang. Terus gue pulang tuh duduk gini. Duduk kayak gini. Mami gue dateng dong, mami gue dateng. Terus dia bilang, kenapa kok cemberut? Si tante yang tadi jadi ngambil nggak? Gue inget itu lagi acara apa gitu ya. Gue sengaja dengan komisi gue yang baru 300.000 itu, gue beli bolu 100.000. 30% dari budget. Gue gue beliin dengan harapan datang, Edward makasih, mana yang mau ditandatangan? Nah, gue pikir gitu. Ya, aduh. Ternyata nggak jadi tanda tangan kan. Terus gue bilang, iya Mi, belum nih, belum closing, belum tanda tangan, belum mau orangnya. Nah, mami gue ngomong ini, udahlah kok, ya kayaknya mungkin kalau kerjaan gini mah belum tentu bisa dijadiin pegangan hidup ke depannya. Nah, mami gue ngomong gitu. Nah, kan cerita ini teman-teman pernah dengar kan? Gue pernah cerita. Nah, gue kasih POV yang berbeda. Waktu itu, dulu gue cerita POV ini adalah orang tua sebenarnya nggak pengen kita gagal. Ya, benar ya? Itu udah lewat. Sekarang POV-nya yang beda. POV-nya adalah, kalau Edward pada saat itu menangkap omongan mami gue dengan fixed mindset, maka gue akan bilang, iya ya, mami gue bener. Memang gue nggak bisa. Tapi kalau orang dengan growth mindset, apa yang dia lakuin? Kenapa si tante tadi belum mau ya? Gue ada salah ngomong nggak ya? Atau gue cuma ketemu satu nasabah yang gue harap-harapin terus tanpa gue nabur ke yang lain? Apakah cara jalan ini gue udah bener? Apakah presentasi gue udah menarik? Apakah ada attitude gue atau tata bahasa gue yang tidak menyenangkan sehingga tante nggak jadi beli? Itu gue perlu review. Jadi kalau nemuin hambatan yang diganti, jangan bisnisnya, tapi cara jalaninnya. Banyak orang ketemu satu masalah ganti bisnisnya. Makanya ada orang yang stucknya gitu. Buka salon 3 bulan. Sepi, tutup. Ganti dagang siomay. Gitu ya. Sorry juga, tutup. Buka lagi yang lain. Tanpa dia kasih kesempatan dirinya buat coba lebih lama dan explore lebih jauh. Hanya gara-gara growth sama fixed mindset. Contoh nih, anak gue waktu itu les futsal di Rockstar, tau gak? Terus si Rockstar Bandung itu dikumpulin, bikin tim elit. Bapak Ibu, kita mau bikin tim elit. Jaden ini nanti jadi tim elit dari Rockstar Bandung. Keren gak dengarnya? Nanti kita akan tandingin sama Rockstar Jakarta, Rockstar Tangerang. Datang nih ke sana. Nah, ternyata Rockstar Jakarta dan Tangerang sudah 3 tahun. Rockstar Bandung 3 bulan. Ya, tanding gak nih anak gue nih, si Jaden nih. Tanding. Skornya berapa tuh gak? Pertandingan pertama. 10-0. Aduh. Ya, itu sampai mereka bingung, ini bola dioper, nggak dapat bola, beneran 10-0. Duh, gue kasihan, ini apa yang mau dimotivasi, gue bilang ya. Nah, waktu anak gue kalah telak ya, gue punya beberapa respon untuk gue kasih ke anak gue. Ya, respon yang pertama, ya, ini yang paling sering. Ya udahlah Jay, cuman main doang, ya nggak. Nah, itu eh, kayak apa ya? Kayak mengecilkan sesuatu. Itu yang pertama. Terus anak gue akan jadi punya pola pikir, ya udahlah, cuman main doang. Anak gue nggak akan berkembang, betul nggak sih? Yang kedua, iya nih, memang tuh musuh kamu mainnya kasar tadi. Wasitnya juga curang, pantas aja kalah. Gue lagi kasih fix mindset ke anak gue bahwa apa yang jadi kekalahan lu itu karena ada pihak. Jadi gue nggak lagi jadi ayah yang menyalahkan segala sesuatu. Ya, contoh nih teman-teman jalin prudensial, terus belum closing karena ada klaim nasabah ditolak. Ya, kalau orang fix mindset jadi ngomongnya apa? Prudential sih waktu itu nggak bayar klaimnya dia, jadi dia kecewa, jadi nggak mau beli polis. Itu karena fix mindset, betul nggak? Ya. Ada nih yang ketiga, papi mah percaya kamu mah sebenarnya jago. Gue bilangnya gitu misalkan ya. Nah kalau gue jawab gitu gimana? Anak gue dengan permainan yang baru cetek 3 bulan itu dia merasa dia jago. Sehingga dia akan ngerasa, ah yaudah nggak usah latihan, orang gue udah jago, ya kan? Nah ada yang terakhir, gue harus ngasih tahu dia dengan kasih dan agak keras. Jay, papi ngerti kamu kenapa kalah. Karena tim mereka udah 3 tahun, tim kamu baru 3 bulan. Apa yang hari ini jadi kekalahan yang kamu cuman sifatnya sementara.
Kalau kamu latihannya sama-sama 3 tahun, mungkin akan lebih imbang. Atau mungkin bisa menang. Bisa juga kalah. Tapi at least kalah dengan perjuangan yang baik. Ya. Papi dengar juga mereka mainnya olahraganya lebih intens. Kamu Rockstar cuma seminggu sekali. Mereka seminggu 3 kali latihannya loh. Dan papi ngelihat mereka tadi bolanya niat banget. Kalau kerebut, direbut balik. Sedangkan tim kamu kalau direbut, jalan. Gue harus kasih tahu fakta-fakta. Tenang aja, yang kamu alamin ini wajar normal buat proses. Bukan kamu nggak jago, kamu belum jago. Nah respon 4 hal tadi, pas ngomong, pas anak gua masuk, kerekam, nempel, kalau jadi fixed mindset, dengan respon yang salah bahaya nggak? Bahaya teman-teman. Hanya gara-gara itu doang. Nah coba kita pikirin, waktu dulu kita kecil diomongin apa, pernah nggak ada omongan siapa nih orang terdekat kita terus nempel? Ya, misalkan Joshua nih ya, Joshua, kamu mah kalau bisnis gini mah, kamu mah kurang pintar ngomong. Nempel lah di otaknya Joshua, jadi fix mindset. Terus dia direkrut sama Arya. Nah, terus Arya bilang, ayo Yos, lu mah pasti bisa. Joshua bilang apa? Karena fix mindset yang udah nempel. Kok, gue mah gak bisa ngomong. Mami gue juga bilang, gue mah gak bisa ngomong, gak pintar ngomong. Jadi kayaknya enggak dulu. Bener nggak? Hanya karena fix mindset, teman-teman. Tapi kalau dia ngerti growth mindset, oke kok. Gue tahu ini bagus. Apa yang harus gue lakuin dan pelajari supaya gue dari nggak bisa jadi bisa. Cuman tinggal butuh waktu, bayar harga, maka kualitasnya Yosua akan naik. Betul nggak? Hanya gara-gara itu doang teman-teman. Sebenarnya setipis itu doang perbedaannya. Ya. Nah jadi ya overthinking kan. Kalau itu nggak dilakuin tuh nggak. Contoh lagi nih. Lu baca berita. Resesi banyak PHK. Masuk ke kepala kita, terus kita kasih responnya apa? Waduh gimana nih kalau kena PHK? Akhirnya jadi panik, jadi susah tidur. PHK-nya belum kejadian, lu udah kurang tidur. Besoknya lu kerjaannya nggak bener, kerjaannya miss, dimarahin bos. Lama-lama PHK beneran, tapi bukan gara resesi, gara-gara lu sendiri. Ya, tapi orang yang satu lagi bilangnya apa? Respon kepalanya, belum tentu terjadi kok. Lakukan yang terbaik. Kalau sampai terjadi, plan B-nya apa ya? Itu. Sehingga nggak overthinking. Ada orang bilang kerjaan lu nggak jelas. Respon kepalanya kesel, produktifnya jadi ambruk. Udahlah, gua karena kesel, gua mau main PlayStation aja, misalkan gitu ya. Nah, padahal belum tentu terjadi. Nah, tapi kalau kita pikir banyak juga kok orang yang berhasil dan bukan hanya satu dua, tapi ribuan orang di Prudential bisnisnya berhasil. Ya, jadi nggak overthinking, cari datanya. Gimana kalau lu gagal? Sebenarnya orang yang ngomong hanya karena peduli supaya lu nggak gagal. Dia nggak pengen lihat teman baiknya, sahabat baiknya gagal. Tapi otak kita karena kitanya lagi nggak semangat, lagi nggak punya belief system yang bagus, kita jadi khawatir. Iya ya, gimana kalau gagal? Gimana kalau nggak jalan? Coba pikir ya, gimana kalau jalan? Gimana kalau lu sukses? Gimana kalau lu berhasil? Mau diapain tuh duit banyak? Ya kan? Ya, kalau gagal cara lainnya apa? Ya, gitu. Cari aja. Kayak kemarin tuh gua masih Resa mau cari janjian kan. Orangnya habis dari rumah sakit mau diajak ketemu. Gimana ya? Iya, Sa, nanti dikabarin. Terus gue japri si Resa, gue bilang apa? Sa, lu bilang aja. Kok obatnya masih di rumah sakit kan? Nanti Resa ambilin, nanti Resa bawain pas kita ketemu. Udah gitu aja, ketemu kan? Nah, jadi perlu kreatif teman-teman. Nah, kalau enggak kita overthinking terus. Overthinking itu karena lu pengennya banyak, tapi lu kagak kerja. Jadi overthinking ya kan. Belum ada hasil. Stres nggak? Stres. Dalam kadar yang wajar nggak apa-apa. Tapi kejadian selanjutnya kalau growth mindset apa? Action plan-nya apa? Evaluasi yang harus kita bahas apa? Kenapa ada orang 3 bulan omsetnya bagus, ada 3 bulan orang nol closingan. Ya, dulu ada satu pembicara ngomong ini, dia punya tim, punya agent. Terus si agentnya ini tuh eh, nggak closing, udah jalan beberapa bulan. Nah, terus udah gitu, ya udah deh, yuk gua temenin lu. Lu ceritanya udah sesuai sistem, udah sesuai training, udah, udah sesuai yang diajarin, udah. Wah, leadernya jadi penasaran kan, kenapa nih orang nggak closing? Padahal ceritanya katanya
sesuai sistem. Baru masuk rumah nasabahnya, agentnya umur 24 tahun. Nasabahnya umurnya 45 tahun. Beda umurnya berapa? Oh, 1. Pas ngomong, kok lu udah makan? Kok jadi hari ini ya kok gue mau cerita asuransi kok. Ini bagus banget buat lu kok. Teman-teman nangkap nggak kesalahannya di mana yang harus dievaluasi apa? Tata bahasa. Karena ada gap umur yang harus lebih merendah lagi cara bicaranya, cara ngomongnya. Prospeknya sesuai sistem, tapi orang juga lihat attitude teman-teman. Jangan lupa itu. Ya, jadi harus dievaluasi. Kalau nggak dievaluasi, tiba-tiba kita bingung udah jalan setahun, terus kita nggak kemana-mana. Terus kita bilang bisnisnya susah. Padahal yang harus dipelajari adalah cara jalaninnya. Ya, takut gagal, pusing. Ya, di otak kita perlu pikir ini 100% bukan fakta, belum tentu kejadian. Ya, masa depan gue lagi banyak pikiran. Ya kalau ditanya, gimana masa depan lu? Iya nih, gue lagi banyak pikiran, ya kan? Kalau belief sistemnya lagi turun, kalimat yang keluarnya juga beda kan? Iya nih lagi banyak pikiran. Tapi kalau beliefnya naik walaupun belum ada hasil, jawabannya apa? Gue lagi banyak yang harus gue eksekusi nih. Beda nggak? Kondisi yang sama, tapi dua hal yang berbeda yang dilakuin dan dipikirin teman-teman. Jadi pastiin ketika lu dapat problem, dapat tantangan, dapat hambatan, selalu lewatin 3 filter ini. Yang pertama, ini beneran kejadian atau sinetron di kepala gua? Jangan-jangan lu kebanyakan nonton Indosiar. Ya, beneran kejadian atau ini sinetron doang? Udah kejadian belum atau hanya potensi doang? Kalau ada potensi, antisipasi gimana? Ini yang pertama, supaya teman-teman nggak overthinking. Yang kedua, ini bisa dikontrol nggak masalahnya? Oh COVID, ya susah dikontrol. Oh COVID sedunia, semua orang juga kena. Ya, fokus sama yang bisa dikontrol. Yang ketiga, kalau skenario terburuk terjadi, apa langkah berikutnya? Teman-teman jawab 3 hal ini, nggak akan overthinking lagi. Nah, overthinking itu kalau nggak ngerti 3 hal ini, kejadiannya belum, sinetron di ini udah sampai episode 47 kayak zaman dulu apa ya? Sinetron, tersanjung. Nah, pasti kamu nggak tahu kan? Nah, pasti tahu ya, tersanjung kan ya. Nah, itu episode 47. Nanti begini, nanti begitu. Nanti nggak ada closingan, nanti orangnya marah, nanti begini, begitu. Belum tentu kejadian. Gitu ya. Jadi 3 filter ini siapin kalau terjadi hal yang bikin overthinking. Nah, kita mau dengerin satu testimoni dari orang yang bisa overcome hal ini teman-teman ya. Silakan kembali ke panggung Ibu Putri. Tegang kan? Ya, jadi kasih tepuk tangan lo buat Putri dong ya. Jadi Putri ini kita sering ngobrol. Misalnya ngobrol kalau di bawah sama Roni ya kan. Bukan berdua, bukan sama Roni barengan ya kan. Putri ini timnya Ivan Sansan. Gue sama Ivan Sansan sahabat temen deket. Kita sering ngobrol tiap Selasa meeting bareng udah berapa tahun ya deket. Jadi gue sering ngobrol, Put gimana progres? Nah biasa kalau kita ngobrolnya apa sih Put biasa? Keluh kesah ya. Apalagi coba. Ya, terus kalau keluh kesah kan lu cerita. Betul. Cerita tuh cerita dan gue sebagai orang yang nanya ya gue ngedengerin dong. Ngedengerin terus gue mikir ini Putri lagi butuh dia cerita tuh hanya butuh didengarkan aja atau butuh solusi nih. Oh, iya. Tapi gue selalu, tapi Put gue mah yakin begitu. Gue selalu gitu ya kalau ketemu. Betul. Biasa gue ngomongnya apa sih kalau lu? Jawab dulu yang Edo nih. Iya. Biasanya Edo tetap memotivasi sih gitu, ngasih support. Cuman gini teman-teman, overthinking tuh pasti dan mungkin masih sampai sekarang yang gue jalanin gitu. Cuman gue tuh belajar ke belakang kalau overthinking itu tuh sebenarnya bikin kita tuh capek sendiri sih akhirnya. Kan kita kerja ketemu banyak orang kan. Pasti ada yang namanya penolakan atau hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Entah nasabahnya misalkan di lapangan udah oke banget, udah siap banget dananya ternyata di decline sama Pru karena medical history. Dia udah closing gede lagi ya? Closing gede Kayaknya lu lagi. closing beberapa kali, cukup besar, Iya. tapi nggak diterima Pru karena alasan medis ya? Betul.
Terus yang kedua, ada yang udah semangat banget, oke nggak ada objection, tiba-tiba dia berubah pikiran. Itu baru banget kan kemarin. Hilang lagi dari Hilang mulai. lagi. Terus ada yang nggak ngasih jawaban, iya atau enggak, ngambang aja gitu. Gitu. Terus di kepala tuh pasti ada pikiran, kenapa ya gue begini gitu. Gue kurang ngelakuin apa ya gitu. Kenapa yang lain bisa, kok gue enggak gitu. Ah udahlah gue balik kerja lagi aja gitu. Ngapain gue terusin di sini gitu kan. Kenapa gue nggak berhasil terus gitu. Kayaknya ada aja yang ngehambat itu kan. Tapi itu gue baru sadar gitu satu hal. Oh ternyata gue tuh terlalu fokus sama si hasilnya gitu. Sampai lupa kalau ada yang bisa kita kontrol, apa sih prosesnya itu gitu. Dia datengin lagi nasabahnya, follow up lagi nasabahnya, terus mau banyak lagi dengerin nasabahnya sama ya kita belajar lagi gitu. Belajar sama leader, gue kurang apa ya, gue ngomongnya kayak gimana ya, kayak gitu sih. Gitu sih Dok. Nah terus beberapa kali pada saat dia closing, gue tuh langsung japri dia. Hmm. Kongres ya keren loh. Ditolak Dok, baru juga submit. Ada pernah submit, pas naik panggung di sini ya, Iya, turun, dia baru dapat dia turun, dia buka email, pengajuan Anda dengan berat hati tidak dapat kami lanjutkan. decline. Itu kan Ya. nggak mudah teman-teman ya. Benar. Maksudnya ini menyenangkan ketika lo dapet top ke depan, kita kasih aplaus put gimana ceritanya, seru banget kan? Hmm. Begitu turun, 100 juta apa berapa ya? 179. 179, pengajuan Anda tidak dapat kami terima. Sedih nggak teman-teman? Banget. Sedih di mana nggak semua orang tahu juga. Taunya kan dia baru naik panggung ya, sampai kemudian berubah. Gitu kan. Terus gue tuh nanya, gimana? Ya Dok ditolak. Kayaknya ada 2-3 kali ya. 3 kali ya kayaknya ya tahun ini. Begitupun kemarin closing, ya langsung gue WA. Congrats ya, sehat gue bilang. Tapi kali ini jawabannya beda. Jawabannya udah terbit police issue tadi jam 5 sore. Oh. Ya jadi gimana lu overcome itu? Mengatasinya gimana? Kan maksudnya kan ada hasil nggak jadi. Jalanin, overthinking banyak, hasil belum kelihatan. Tapi lu tetap bergerak, even mungkin lagi belum lari, lu lagi ngelangkah, even lu ngerangkak, lu jalanin kan? Iya. Nah kenapa lu bisa seperti itu? Jadi sebelumnya aku cerita kayak gini bukan karena sekarang aku lagi posisi lagi berhasil atau lagi ada closingan ya. Maksudnya sampai sekarang pun aku masih sering overthinking, masih sering kecewa, tapi gue masih tetap belajar gitu. Nah buat teman-teman tuh menurut gue jangan terlalu lama tinggal di pikiran kita sendiri gitu. Kalau kita terlalu lama tuh kita nggak akan jalan sama sekali gitu. Akhirnya ya udah selesai di situ aja gitu. Dan gue percaya gitu proses yang kita udah lewatin ini tuh sebenarnya lebih nguatin kita gitu. Buat percaya untuk apa yang udah kita tabur, memang hasilnya belum kelihatan gitu. Tapi tetap jalanin aja dulu gitu teman-teman. Gitu sih Dok. Jadi ya gue tetap percaya gitu karena gue punya beliefnya gue udah di kendaraan yang tepat, gue punya orang-orang yang mensupport gue, leader gue, ya sama teman-teman di sini juga gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi ngerasa capek atau banyak penolakan, itu mah nggak apa-apa pisan gitu. Tapi tetap lakuin aja, kerja pakai hati yang benar, And you percaya are not gitu. alone ya. Iya benar. Itu kayak percaya aja gitu apa yang kita tabur sekarang tuh memang belum kelihatan hasilnya, tapi bukan berarti itu nggak datang gitu. Ya. Gitu sih Dok. Malahan sekarang Putri orang pertama yang beres kontes usil ya. Boleh sekali kita kasih aplaus buat Putri sama Putri. Thank you. Thank you Put ya. Thank you. Nah, keren ya teman-teman ya. Itu juga akan terjadi sama kita. Begitu gue chat Putri ya, terus lihat hasilnya, gue capture, gue kirim ke Reza. Ini juga akan terjadi sama lu bro, gue bilang gitu ya. Itu gue selalu perkatakan yang bagus, karena gue believe semua dari kita mampu buat dapetin dan akan dapetin hal itu teman-teman. Ya. Oke, nah terakhir yang keempat, tadi yang pertama believe, yang kedua yang segitiga proses, yang ketiga overthinking, yang keempat ini jarang sekali speaker bahas ini. Tapi kayaknya belum pernah mungkin ya. Nah buat gue kompetitif itu penting teman-teman. Ya kenapa? Dari dulu gue tuh latihan badminton dari umur 10 tahun. Sampai kemarin gue masih latihan badminton, gue panggil pelatih latihan sendiri tau gak? Gitu ya. Terus gue membiasakan dengan fakta ini. Di sekolah kompetisi buat ranking. Nah kebetulan gue di sekolah gak terlalu kompetitif ya. Kurang. Lingkungannya beda. Gak apa-apa yang penting naik kelas ya. Tapi ternyata gak naik juga ternyata ya. Terlalu bawah bottom ya. Nah di kerja kompetisinya buat apa? Karir tinggi. Banyak orang yang
mengeluh-elukan karir tinggi, mencari, betul nggak? Dan bagus ketika orang punya mindset itu. Dia asalkan dengan cara yang benar ya. Dia melakukan banyak hal, segala cara dengan prinsip-prinsip yang benar. Gue yakin akan ada saatnya nih orang bisa naik. Di bisnis, kompetisi buat jadi ranking tertinggi di industri, betul nggak? Kalau mau maju, ya harus jadi orang yang kompetitif. Nggak bisa mindsetnya cuman, udahlah, nggak menang juga, nggak apa-apa. Udahlah, gua nggak closing juga, nggak apa-apa. Udahlah, iseng-iseng aja. Kalau jalan syukur, enggak, ya udah nggak apa-apa. Nggak akan kemana-mana kalau pengen hidupnya besar, teman-teman. Rumus yang pertama untuk bisa punya hasil bagus dalam hal kompetitif adalah harus ngerti aturan main dulu. Dan best practice. Nah, ngerti aturan main itu gimana? Kayak contoh nih, kebayang nggak lu main padel tapi lu nggak ngerti aturan main? Ya, oh nggak tahu ternyata kita udah ketinggalan 1 poin lagi mereka menang ya. Gitu. Kan nggak lucu ya kalau gitu ya. Prudential bukan taman bermain. Prudential adalah sebuah komunitas bisnis, pastinya ada aturan mainnya. Untuk bisa menang mesti ngerti aturan main. Main monopoli harus ngerti aturan main nggak? Paling kaya. Ya. Main cangkulan. Ya, gua kalau main cangkulan sama Ica nih ya, main cangkul. Terus dia kasih gua kasih dia keriting, si Ica nggak ada keriting kan, nyangkul terus kan. Gue suka bercandain, cangkulan tuh kartunya cepet-cepet habis, bukan pak banyak-banyak. Ya, seperti orang yang tidak ngerti aturan main. Kalau lu mau menang, lu harus menang dari aturan main, betul? Setuju ya. Dalam game, olahraga, karir bisnis, semuanya sama. Ada prinsip ini teman-teman. Makanya adalah aturan itu. Teman-teman harus mengalokasikan waktu untuk mempelajari 2 hal yang sangat penting ini. Yang pertama, aturan main itu adalah fundamental. Gimana sebuah hal bisa berjalan. Ya, contoh nih fundamental kita dalam berbisnis di Prudential apa? Kalau ketemu orang, cara bikin list nama dan janji temu yang bagus gimana ya? Kalau udah ketemu, gimana ya cara fact findingnya? Gimana ya jadi agent yang tidak menyebalkan seperti di luar sana? Karena kita jebolan legacy, kita harus beda. Ya, itu aturan main yang kita sepakati bersama dan kita pegang bersama value-nya supaya kita bisa berkembang di market. Setuju nggak? Ya. Nah, yang kedua, best practice. Cara terbaik adalah apa yang dilakukan orang di puncak. Jadi kita tinggal ngikutin teman-teman. Buat gue hari ini yang jadi role model gue siapa? Ya, Ko Agun. Ya kan, Ko Agun ini kan. Ya role model gue. Nah, buat Resa, gue adalah role modelnya. Karena gue orang yang ngajak dan ada di titik yang dia mau capai, yaitu menjadi seorang AB di Prudential. Ya, teman-teman bisa tanya nih ke AB, dengerin kayak Putri tadi. Teman-teman siapin, coba misalkan ya, seminggu sekali aja siapin budget buat traktir kopi 20.000 orang yang lu mau ajak ngobrol. Ya, misalkan nih, gue pengen ngajakin si siapa nih Hadi misalkan. Gimana sih dia bisa start club pertama kali waktu 2 tahun lalu, padahal udah lama gak start club, gimana dia bisa pertama kali start club? Gue mau belajar Hadi boleh gak saya traktir kopi, ceritain dong gimana proses lu bisa start club pertama kali. Lu akan kaget dengan banyak cerita yang dia nggak ceritain ada di depan. Ya, lu mesti tanya Ko Martin, gimana caranya 4 kali start dari awal join gak pernah bolong. Lu harus tanya, dia keluar rumah jam berapa, pulang jam berapa, income-nya berapa. Lu mesti tanya dia, ya kan? Karena banyak kali dia nggak ceritain. Pernah satu ketika dia telepon pulang malam jam setengah 11, jam 10 gitu, gue ada di sofa main HP. Kok pulang kok, besok lagi kerjanya, saking rajinnya ini orang. No wonder startup nggak pernah bolong, punya pencapaian di Prudentialnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus ketemu. Nah, orang yang stagnan itu cuma ngerti aturan main, tapi nggak sampai best practice. Gue tahu di Prudential itu aturan mainnya adalah 60-42, ya kan? BTL kan 60-42 ya. Gue ngerti kalau di Prudential overridingnya segini. Oh, gua tahu cara buat naik itu harus 300 juta 4 NAA. Kalau naik AB 900 juta 6 NAA. Udah tahu nih aturan mainnya. Ya, tapi kalau teman-teman nggak pernah melakukan praktis sampai dapetin best practice-nya, kita stagnan. Karena apa yang lu tahu nggak penting, apa yang lu tahu dan lu lakukan yang jauh lebih penting. Ya, gimana? Ja, selebeo. Masa malam ngomong gini ya. Lagi telepon 40 menit. Ja,
Tapi gini ja, apa yang lu tahu nggak penting, apa yang lu tahu dan lakukan jauh lebih penting. Selebel kok. Nggak penting, ceritanya nggak penting ya. Ya, jadi hubungan kita segitu, sampai setengah 11 malam telepon. Ini kualitasnya ngejar yang bagus. Gua tahu waktunya mungkin nggak secepat itu karena dia lama di luar negeri. Tapi yang gua tahu adalah bayar harganya berani teman-teman. Ya, lu kayak beli iPhone. iPhone harga 20 juta. Lu bisa bayar, terus nyicil. Berarti lu nikmatin dulu di depan, cicilan sampai ke belakang lu masih bayar dong. Atau lu bisa bayar cash di depan, lu udah bayar harganya, baru lu menikmati terus si iPhone-nya. Satu prinsipnya adalah lu tetap harus bayar, mau di depan, mau di belakang. Beserta bunga-bunganya kalau mau di belakang. Tinggal pilihannya itu aja teman-teman. Ya best practice-nya bayar harganya mau segimana besar teman-teman. Nah di Prudential belum ada limit atas. Lu bisa sehebat apa tuh belum ada. Even sampai sekarang engkong leader kita Herianto, income-nya masih bisa tetap lebih gede kan kok Andre, betul nggak? Nggak ada batasan, nggak ada limitation. Limitationnya lu adalah hanya di diri lu sendiri doang. Nah, rumus yang kedua adalah mindset kompetitif dan lapar terus. Orang-orang yang menang sebagai pemain bola, ya kenapa Ronaldo paling jago nih ya, atau Messi? Sampai sekarang masih latihan cuy, kenapa? Padahal udah banyak Ballon d'Or yang dia menangin. Kenapa masih latihan? Karena orang yang pemenang itu selalu mindsetnya kompetitif, selalu pengen lebih, selalu pengen lebih, selalu lapar teman-teman. Ya, mereka nggak pernah ngerasa cukup. Kenapa orang kaya makin kaya? Karena udah punya satu bisnis, pengen punya dua bisnis. Udah punya dua, pengen punya tiga. Mereka selalu haus sama namanya peluang. Nah, mindset kompetitifnya bukan ngomong sikut-sikutan sama orang lain ya, bukan ya. Kompetitif sama diri lu sendiri aja. Bisa nggak kita lebih baik dari diri kita tahun lalu dalam hal omset seperti yang tadi gue sampaikan? Atau sesimpel gini, contoh ya, gue bilang juga ke Reza. Dia karena di Australia berapa tahun ya, 5-6 tahun ya? 6 tahun. Pulang ke situ tuh teman nggak begitu banyak. Ya, bulan pertama susah marketnya. Bulan kedua sama, bulan ketiga sama. Tapi closing kan udah ada 6 nih, berarti kan ada progres. Gue bilang, ya tahun ini tugas kita adalah beresin masalah tentang namanya market. Lu bergaul sebanyak mungkin, networking sebanyak mungkin, reconnect sama teman-teman dulu sebanyak mungkin. Hari ini masa lalu market, tahun depan masa lalu udah nggak boleh market. Berarti kan geser. Itu kompetitif. Tahun lalu gua nggak punya market, tahun sekarang gua harus punya market. Bulan lalu kalau ketemu nasabah masih gugup. Bulan ini nggak boleh. Yosua yang di Januari sama Yosua yang di April mesti beda dong. Bener nggak? Ya. Edo yang di bulan Maret sama Edo di bulan November yang udah mau naik AAB mesti beda dong. Problemnya beda, kapasitasnya beda, bener nggak? Itu karena kita lapar terus teman-teman. Terus udah gitu kayak misalkan sampai hari di Prudential, gue ketemu orang, trip sama Prudential, ketemu A, wah ini orang bagus. Coba kok apa yang lu lakuin? Pengen tahu dong? Gue catet, gue pelajari, gue bagiin di legacy. Selalu ada yang bagus kita adopsi, kita pakai, adopsi, kita pakai. Kalau nggak jalan ya tinggal buang, cari lagi cara yang lain. Makanya kita legacy growing terus teman-teman. Di Jawa Barat ya legacy itu kalau beberapa kantor disatuin aja omsetnya nggak ngalahin legacy. Betul ya kok Andre ya? Pasti ada reason yang besar kenapa hal itu bisa terjadi, bener nggak? Kan di sini sama di situ harga per anugerahnya sama, nggak beda ya. Kecuali di sini lebih murah 20% dibanding per anugerah syariah deh. Ya, Perwel kita sama Perwel seberang sama kan? Sama PCA Critical Amanah yang di kantor Jakarta sama kan harganya nggak ada beda. Nah tapi kenapa di Jawa Barat kita bisa besar? Karena pasti ada reason-reason yang harus kita dapetin, yang kita lakuin terus bikin legacy besar teman-teman ya. Dan kebanyakan orang berhenti pas ngerasa cukup. Udah cukup, growth-nya langsung berhenti. Proses pertumbuhan langsung berhenti. Kalau mau hidupnya besar, yuk kita renungin hal ini teman-teman. 4 hal tadi. Apa tadi? Belief, segitiga proses, overthinking, sama yang keempat, mindset kompetitif teman-teman. Nah gue itu kompetitif banget. Kalau badminton gue nggak suka kalah. Main padel gue nggak suka kalah. Walaupun sering kalah kalau main gitu ya. Tapi gue nggak suka kalah. Oh kalau main kalah berarti next gue mesti begini. Nah itu dipakai juga sih.
Perlu punya teman-teman. Nah, dan ini slide terakhir. Tiap kali lu menunda, bakal ada orang lain yang jalan duluan. Dunia ngasih panggung buat orang yang mau gerak, bukan yang nunggu siap. Itu aja teman-teman hari ini. Thank you, selamat pagi. Oke, thank you banget semuanya. Dan tepuk tangan paling meriah dong buat Edo dong. Wow. Edo, thank you banget Edo. Oke, boleh bilang kiri kanannya sama seperti yang tadi Putri bilang. Bahwa percaya apa yang ditabur akan dituai. Boleh bilang kiri kanannya. Wow, asik banget. Asik ya liatin Edo sama Ica berdua jalan-jalan ke Eropa. Itu pun mimpi kita, setiap leader di sini buat teman-teman yang udah nikah, ya, boleh jalan-jalan berdua suami istri. Mungkin belum ke Eropa nggak masalah, belum nonton premier padel di Brussels belum masalah. Boleh jalan-jalan ke Bali lah, Pangandaran. Bilang kiri kanannya kalau udah nikah perlu sering-sering liburan. Ya, kalau udah nikah. Oke, kalau ada, saya suka bilang beberapa kali, kalau ada sebuah kata yang perlu ditulis di legacy, itu katanya adalah work in progress. Apa itu work in progress? Kita semua ini dulu kuliah di Teknik Industri Unpar, kayaknya cuman ini yang kepake ya. Yang lainnya nggak ngerti. Yaitu kita semua itu lagi dalam keadaan work in progress. Artinya apa work in progress? Artinya kita ini barang setengah jadi. Oke? Kita ini nggak ada yang bener-bener udah bagus banget cara ngomongnya. Nggak ada yang dari kita udah keren banget. Posturnya udah bagus, nggak ada. Kita semua tadi datang ya, ada yang Putri ceritain punya overthinking. Yang punya overthinking nggak usah angkat tangan, nggak usah angkat tangan. Lagi juga jangan. Kita punya ragu-ragu. Kita punya insecure ya nggak sih? Saya punya banget. Jadi kita semua datang ke legacy itu dengan semua problem dan limitation yang ada. Bilang ke kiri kanannya, saya tahu kamu juga punya banyak limitation. Saya juga banyak, bilang terus saya juga banyak. Edo bilang bagus sebuah statement. Yaitu hari menuai tidak sama dengan hari menabur. Oke? Bahkan Andre mau nambahin. Kita itu hanya dapat menabur di sebuah musim dan menuai di musim yang lain. Kita itu hanya dapat menabur di sebuah musim. Oh ini musim muda nih umur 24. Oke? Oh ini gue musimnya sekarang lagi sibuk. Lagi anak lagi baru lahiran. Oh baru mau merit. Kita menuai di musim yang lain. Menabur di sebuah musim, menuai di musim yang lain. Aduh Andre, gue kalau datang ke Legacy hari ini ya, mukanya terlalu muda-muda Andre. Oke? Oh ada yang bilang, aduh mukanya gue nggak familiar. Ada yang bilang, oh gue datang ke Legacy, ternyata banyak yang gue kenal. Oh marketnya udah habis. Yang gue kenal terlalu banyak, marketnya sama aja. Oh Andre, Sabtu ini ya, terlalu rame banget hari Sabtu ke kantor. Ya nggak? Atau ada yang bilang, ih terlalu sepi nggak sih? Kalau sepi bilangnya terlalu sepi. Rame terlalu rame. Oh ini terlalu weekend. Ya, Sabtu itu waktunya buat chill. Nganterin anak les berenang, les tenis, les padel. Jangan Sabtu dong. Tapi hari biasa terlalu sibuk. Oke? Oh, terlalu banyak modal. Oh, kalau bisnis ini ya gue ditawarin sama temen gue bisnis buka kafe modalnya terlalu gede. Bisnis buka bisnis yang lain modalnya terlalu gede. Oh, Prudential. Masa nggak ada modalnya? Ya kan?
Jadi kita semua itu punya limitation tuh. Punya hambatan. Dre, gue gak bisa banyak ngomong. Orang yang terlalu banyak ngomong ngerasa banyak pilihan. Ih, gue banyak pilihan kerjaan, bisnis yang lain gue banyak. Jadi nggak ada yang nggak punya limitation begitu datang ke Prudential. Bilang kiri kanannya, kamu punya limitation, saya juga punya limitation. Ah, lega banget. Oke, lega banget. Sebuah prinsip terakhir yang Andre keingetan waktu Edo ceritain. Ada sebuah statement jadul banget. Ada statement dari seorang raja besar. Dia bilang sebuah hal yang bagus. Yaitu yang di paling belakang, saya tahu nggak kelihatan ya, deket aja nggak kelihatan. Apalagi yang paling belakang. Nggak apa-apa, tenang. Oi, baik lo Cindy lo. Ya, ada sebuah statement bagus banget. Quotes bagus, yaitu kita baca bareng aja ya. 2, 3. Kemarin hari Kamis ngobrol sama orang bank. Dulu waktu, ini hari ini bintang tamunya kan namanya Putri ya. Waktu Putri keluar dari banknya dia kerja terakhir. Saya baru tahu kemarin hari Kamis. Yang masih kerja di banknya ini sekarang lagi deg-degan. Karena apa? Karena banknya dibeli sama apa? Sama OCBC. Bank gua dulu kerja, waktu saya resign baik-baik aja. Sekarang udah nggak ada. Jadi kita memang hanya bisa menabur di sebuah musim, ya. Yang keadaan kita mau menabur di musim ini itu jangan perhatiin angin. Aduh, anginnya lagi Sabtu lagi main padel asiknya. Sabtu padel nggak zaman ya, nggak model. High rocks ya kalau Amel mah ya sama Novi mainnya high rocks nih. Sabtu seru-serunya. Kita hanya bisa menabur di sebuah musim. Saya tahu mungkin aduh lagi riuh. Aduh anak lagi les. Aduh lagi mual. Sarah gitu ya misalnya ya. Liatin kok Arya mual enggak ya jangan-jangan gitu. Enggak bercanda-bercanda. Ya, aduh Sabtu lagi Sabtu lagi hamil, gue lagi pengen relax. Kalau kita senantiasa ya memperhatiin waktu kapan ideal, nggak pernah ada waktu ideal, nggak pernah ada. Justru ketika lu tahu hari-hari ini lu masih ada waktu, Sabtu boleh datang ke Elevate, belajar. Sabtu boleh datang ketemu orang-orang. Keadaan belum siap, tapi teman-teman tetap datang hari Sabtu. Saya really appreciate. Tepuk tangan paling meriah buat semua teman-teman dong yang sini dong. Wow. Kalau mau tepuk tangan paling semangat sekali lagi teman-teman buat kita semua. So, ini waktunya buat setiap dari kita. Yang muda jangan nunggu tua. Yang tua. Ya juga ya apa ya. Yang tua jangan nunggu apa dong. Jangan nunggu mati ya. Oke. Jangan nunggu weekend berikutnya. Jangan nunggu 2027 deh tanggung. Semester 2. Enggak. Udah enggak ada. Jangan nunggu memperhatikan arah angin. Enggak pernah ada waktu sempurna. Edo join Prudential enggak ideal. Masih seragam abu-abu, putih, abu-abu. Tapi dia menabur duluan Edo. Di momen teman-temannya belum menabur. Dan akhirnya di usia yang masih unyu-unyu, Edo boleh jalan-jalan sama istrinya. Asik banget kan?
duaan. Udah cukup itu aja. Mau ngomong banyak anak kecil soalnya jadi takutnya kurang pas ya, takutnya dibully. Oke, sekali lagi tepuk tangan paling meriah buat Edo. Thank you banget semuanya. I get it in. And for my wins, I need my ends.